Saya mengucapkan selamat sahabat. Terima kasih untuk gembala jemaat dan tua-tua jemaat boleh mengizinkan untuk kami ambil bagian sahabat ini. Saya harus membawakan sesuatu yang akan memotivasi saudara untuk lebih mencintai Yesus. Berapa dari saudara yang mau mencintai Yesus? Boleh lihat saudara tangannya, oh puji Tuhan. Dan hari Sabat ini, saya mau memperkenalkan kepada saudara satu tokoh Sabat hari ini. Dan ini dia. Ada yang tahu dengan ibu ini? Pernah lihat? Lihat di internet mungkin ya. Saya juga mengambil gambar ini di internet. Bukan hasil cepretan saya. Baik. Beliau dicatat di dalam Alkitab, di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Hanya dua Injil yang mencatat kisah perempuan ini, yaitu perempuan janda miskin, dan masing-masing Injil hanya mencatat itu di dalam 4 ayat saja. Dan ini sebetulnya adalah paralel. Bagaimana kita bisa menemukan banyak hal dari kisah yang singkat. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, ada begitu banyak hal yang boleh kita pelajari tentang ibu ini. Baik, mari kita lihat teksnya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan, karena hanya 4 saya bacakan, dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saya mau mengajak saudara untuk mari kita lebih mengasihi Yesus. Baik, mari kita lihat inti dari teks ini. Saya suka ambil ini sebagai intinya. Dicatat bahwa perempuan janda miskin memberi semua yang ada padanya. Sebuah pertanyaan yang muncul yang boleh kita gali Sabat hari ini adalah, apakah yang membuat perempuan janda miskin ini rela memberi semua yang ada padanya? Saudara mungkin bisa spontan untuk menjawabnya karena ini. Tetapi mari kita lihat dulu profil siapa perempuan janda miskin ini. Di dalam teks Markus pasal 12, maka saudara akan dapati, maaf, Sabat hari ini saya hanya bawakan satu alasan saja. Sebetulnya ada 8 alasan mengapa dia memberi persembahannya. Tetapi Sabat hari ini saya ingin membawa hanya satu saja. Ayat 42, mari kita lihat. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Menurut saudara kira-kira perempuan ini siapa? Dari ayat ini paling tidak ada 4 identitas. Ya? Oke. Dalam bahasa Inggris memang disebut ada she. Berarti dia adalah seorang perempuan. Kemudian yang kedua, dia adalah seorang dengan status janda. Dia perempuan, dia janda, dan yang ketiga miskin, dan yang keempat
Apakah ibu ini bernama Maria, Sarah, Magdalena? Tidak disebutkan. Berarti sebetulnya dia punya nama. Tapi dalam teks ini kita dapat lihat bahwa dia adalah seorang tanpa nama. Merujuk kepada dia seorang perempuan, kaum yang lemah, dan dia juga adalah seorang janda, tidak ada lagi sandaran hidup. Mungkin saja dia punya untuk usaha kecil-kecilan. Dia adalah seorang janda, seorang perempuan yang juga miskin. Dan kalaupun mungkin tanpa nama, saya tidak tahu mungkin ini disengaja oleh Injil Markus. Saudara, kita lihat bahwa mungkin dia jauh dari perhatian. Tetapi untuk kali itu, Yesus kemudian memanggil murid-muridnya untuk memperhatikan tindakan daripada ibu ini. Dan saudara lihat jumlah yang dia berikan pada hari itu, Alkitab mencatat bahwa itu hanya 2 peser atau sama dengan 1 duit. Lukas tidak menyebutkan 1 duit, hanya menyebutkan 2 peser. Ada sedikit perbedaan, tetapi saudara, kalau kita merujuk kepada Matius pasal 20, maka kita akan dapati bahwa upah harian berapa? Ada yang tahu? Yang datang pagi, siang, dan menjelang sore hanya 1 dinar. Dan saya coba buka referensi. Kalau upah harian 1 dinar, berapa nilai 1 duit? Maka akan ketemunya seperti ini. Jadi 1 dinar sama dengan 66 duit. Mengapa ada duit, ada dinar, ada juga peser? Itu ternyata adalah mata uang. Jadi duit adalah mata uang tembaga Roma, sedangkan dinar juga adalah Roma, sedangkan peser adalah mata uang Yahudi. Jadi kata lain, Markus menceritakan tentang 2 peser karena Injilnya tidak dikhususkan kepada orang Yahudi. Kalau Matius untuk Yahudi, ini untuk non-Yahudi, maka dia menyertakan juga yaitu 1 dinar. Kalau seandainya upah harian, kira-kira Malang berapa UMR? Upah harian buruh kasar 1 hari bisa dapat berapa? 100.000 lebih atau kurang? Lebih. Saya ambil saja 100.000 ya, biar mudah untuk menghitungnya. Kemudian kita bagi 66. Kira-kira berapa saudara? Saya sudah hitung, dan kalau demikian, maka itu kira-kira hanya 1.500 lebih dikit rupiah. Kita bulatkan 1.500. Menurut saudara, untuk hari ini 1.500 itu besar atau tidak? Kecil. Tapi ingat bahwa siapa perempuan ini? Perempuan ini adalah seorang janda miskin. Saudara akan mengerti bahwa dia hanya memiliki 1.500 rupiah hari itu juga. Saudara akan mengerti betapa berartinya nilai itu. Kalau saudara pernah mengalami dalam 1 minggu saja, saudara tidak memegang uang sesen pun. Pernah saudara alami 2 hari saja, tidak pegang uang sesen pun. Pernah saudara? Wah, banyak yang alami. Saya pernah alami. Saudara, itu adalah situasi yang paling sulit. Alkitab mencatat bahwa dia membawa semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya.
Jadi nafkah pengertiannya adalah uang untuk membiayai kehidupannya satu hari itu. Jadi kalau dia hanya memiliki 1.500, kira-kira bisa beli apa, saudara? Untuk makan. Dapat gorengan? Enggak boleh gorengan lagi ya. Tapi kalau gorengan bisa dapat berapa itu, saudara? 2 biji atau hanya 1 biji di Malang? Ya, pisang goreng atau apa ini? Oke lah. Disebutkan bahwa dia memegang 2 peser. Dia punya opsi untuk kemudian memberi 1 untuk Tuhan dan 1 untuk dirinya. Kalau 750 masih bisa dapat apa? Ada dapat roti kecil? Oke lah, saudara. Saya mau angkat ini bahwa ketika perempuan janda miskin memutuskan untuk memberi persembahannya kepada Tuhan, ada sesuatu yang dia korbankan di balik keputusannya. Secara otomatis panggilan kita untuk pagi hari pasti sarapan. Tetapi ketika perempuan janda miskin ini datang ke gereja, ke bait suci, maka saudara akan dapati, kita harus simpulkan, berarti dia dengan sengaja melewatkan makan paginya. Karena yang dia miliki hari itu, keseluruhan menjadi nafkah hidupnya hanya 1.500. Saudaraku yang kekasih, hari itu tentunya dia bergumul. Apakah dia mau lebih mengedepankan, mengutamakan untuk kebutuhan hidupnya, ataukah dia abaikan ini semua untuk memberi persembahan ini kepada Yesus? Dia lebih berjuang kepada siapa? Dia berjuang kepada dirinya, memenuhi kebutuhannya, atau dia berjuang kepada orang lain? Dari sini kita bisa mengerti bahwa di atas kepentingan dirinya ada yang lain. Lebih dari mencintai dirinya, dia lebih mencintai Tuhannya. Ketika dia membawa persembahan ini, hari itu kalau mau jujur, itu adalah sebuah atraksi memberi persembahan. Dan kalau mau jujur, Matius pasal 6 ayat 1 dan 2. Banyak orang memberi persembahan hanya untuk memberi sedekah untuk 2 hal. Ayat 1 menyebutkan bahwa supaya ingin dilihat orang. Ayat 2 menyebutkan supaya ingin dipuji orang. Jadi saudara, ketika persembahan, karena itu menjelang Paskah, datang dari berbagai macam daerah, maka orang-orang Yahudi yang datang terkumpul membawa banyak persembahan. Dan ketika memberi persembahan, maka mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan persembahan itu. Tetapi perempuan janda miskin, dia datang untuk membawa 2 keping, 2 peser, oleh karena dia mengasihi Tuhannya. Saya boleh berikan kepada saudara untuk beberapa kutipan. Persembahan yang berasal dari hati yang mengasihi, Allah merasa gembira untuk menghormatinya seraya memberi efisiensi yang setinggi-tingginya pada pemberian itu. Lebih lanjut, Ellen White menyebutkan hatinya diserahkan bersama pemberiannya. Kalau bukan karena hatinya itu kepada Tuhan,
Tidak mungkin ada cerita ini dan Yesus katakan di dalam Injil. Karena dia ternyata lebih mencintai dirinya daripada Tuhannya. Harganya dinilai bukan dengan nilai mata uang, melainkan dengan kasih kepada Allah serta minat perhatian pada pekerjaannya. Dia tidak hanya sekedar mencintai Tuhan, tapi dia juga mencintai pekerjaan Tuhan. Atas mana persembahan itu disokong. Kemudian, dalam keseimbangan bait suci, pemberian orang miskin yang diberikan atas kasih akan Kristus itu diperhitungkan bukan sesuai jumlah yang diberikan, tetapi sesuai dengan kasih yang mendorong pengorbanan itu. Kemudian Ellen White menyebutkan persembahan adalah merupakan tanda bahwa kita mencintai Allah. Membawa persembahan tidak hanya sebagai bentuk atau bagian dari, tidak hanya sebagai bagian dari penyembahan, tetapi itu harus menjadi tindakan kasih kita. Saya mau ceritakan 2 cerita untuk mengakhiri pelajaran kita Sabat hari ini. Oh, ternyata masih ada. Tanpa kasih yang murni, maka persembahan yang paling mahal sekalipun menjadi sangat tidak berarti, bernilai bagi Allah. Saudara lihat, jikalau mereka tidak memberikan dengan sukarela karena mengasihi Kristus, persembahan itu tidak berterima kepada Allah berapapun jumlahnya. Saya yakin ini bukan persepuluhan, tetapi ini adalah persembahan. Saudara lihat bahwa persepuluhan itu apa adanya. Yang penting 1/10. Lewat di bawah tongkat gembala. Yang penting yang ke-10 itu harus menjadi milik Tuhan. Saya sebutkan apa adanya. Mengapa? Bisa saja itu kurus, itu bisa saja timpang. Karena di dalam Imamat pasal 27 ayat 21, 22, 23 surah akan dapati tidak boleh ditukar-tukar, tidak boleh dipilih-pilih. Tetapi khususnya persembahan, saudara harus siapkan yang terbaik. Tidak boleh buta, tidak boleh timpang, tidak boleh ada cacat celah. Harus diberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau yang terbaik, itu harus terukur seberapa besar saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kemudian, jika diserahkan dengan hati yang penuh kasih kepada Allah, hal-hal yang kelihatan sepele ini menjadi persembahan yang disucikan, persembahan tak berharga yang membuat Allah senyum puas dan memberkatinya. Persembahan yang berasal dari hati yang mengasihi, oke, ini saya pikir yang tadi yang pertama. Mari kita loncat kepada Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai 4, sampai 8, ada satu kisah. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan jamuan khusus untuk mau menyatakan berterima kasih dari tuan rumah kepada Yesus. Yesus dan juga murid-murid datang ke rumah itu. Itu adalah rumah Simon. Simon yang sudah disembuhkan oleh Yesus dari kusta. Dan saudara tahu, Simon ini adalah paman dari Maria. Maria Marta. Jadi saudara akan baca di teks ini,
ada Lazarus disebutkan, ada juga Marta disebutkan, ayat 2 Marta melayani, dan kemudian menyebutkan juga Maria, ayat 3. Sudah bisa menebak kisah ini dari gambar. Hari itu Maria menuangkan, meminyaki Yesus. Dengan menyebutkan bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Apakah Alkitab menyebutkan bahwa ada nilai yang exactly daripada narwastu? Ada, saudara? Saya pikir tidak. Namun hari itu muncul persepsi, ada asumsi nilai daripada narwastu itu. Saudara akan mengerti kisahnya bahwa kemudian Yudas menganggap bahwa ini adalah sebuah pemborosan. Bagaimana mungkin nilai daripada minyak yang mahal hanya dipakai untuk mengurapi Yesus. Tapi saudara, memang ada dua orang yang komplain. Satu tuan rumah Simon dan satu adalah Yudas. Saudara tahu, ayat 5 dia sebutkan, ini adalah asumsi daripada Yudas. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Saya yakin Yudas sedang berpikir ini bukan membeli, harga beli. Tetapi dia katakan bahwa kenapa tidak dijual. Berarti itu adalah menjual kembali, itu adalah harga bekas, harga second. Sudah tahu kalau beli jual harga second, berapa harganya? Tentunya lebih rendah dari harga beli. Tapi asumsi Yudas ini bisa laku sekian. Saudaraku yang kekasih, kira-kira kalau Yudas memprediksi bahwa nilai itu, dan ini adalah harga second, dengan 300 dinar, butuh hari kerja berapa? Matius pasal 20, butuh 300 hari kerja. Tapi jangan dulu sebut 300 hari kerja. Ini di Israel ada 52 Sabat. Dan belum dengan hari raya lainnya. Berarti itu sedang merujuk kepada upah 1 tahun. Dan saudaraku, kalau mungkin di Malang kira-kira upah minimum berapa? 1 bulan. Berapa? Ada yang boleh sebut? 2 juta, 3 juta? 2,8. Kira-kira dengan minimum 2,8 untuk 12 bulan. Oh, jumlah di sini adalah 33,6 juta. Ada yang berani mau beli parfum dengan harga sebesar senilai 33 juta. Ada saudara? Untuk mau dipakai ke gereja? Wah, saya bisa menyebutkan itu betul, kita akan sepakat dengan Yudas bahwa ini adalah sebuah pemborosan. Hanya orang yang memang maniak, yang akan gila dengan segala merek, akan membeli minyak wangi yang mahal seperti itu. Mungkin hanya ratusan ribu ya, itu sudah cukup untuk membuat wangi. Tetapi saudara, minyak wangi termahal yang saya sempat cek tahun yang lalu namanya DKNY, senilai 1 juta dolar Amerika. Kalau ini sekarang hampir 14.000, berarti nilai daripada minyak wangi itu hampir 14 miliar. Siapa yang mau beli hanya sekecil ini, saudara? Kita bisa bangun gereja, sekolah, dan yang lainnya untuk penginjilan dengan uang 14 miliar.
itu hanya upah minimum 33. Kalau saya punya gaji 3 juta, 36. Kalau saya punya gaji 5 juta, dikali 12 berarti berapa saudara? 60 juta. Tapi mengapa Maria rela membuat hal itu untuk Yesusnya? Kita mengetahui kisah di baliknya. Wanita Maria adalah wanita baik-baik, tetapi kejatuhan yang telah dialami, dia harus terpaksa meninggalkan Betania dan menuju ke puncak-puncak pegunungan Magdala, yang kemudian mendapat nama tenarnya adalah Maria Magdalena. Uang mudah didapat dengan menjual tubuhnya. Tetapi apakah dengan uang yang banyak membuat dia senang? Dia bahagia. Alkitab mencatat bahwa Yesus mengusir 7 kali roh jahat. Apakah ini juga mungkin 7 kali Yesus bekerja untuk menyelamatkan dia? Dan ketika balik kepada kisah di dalam Injil Lukas pasal 10, saudara akan dapati Yesus datang ke rumah mereka. Marta sibuk melayani, tetapi yang dipilih oleh Maria adalah apa? Duduk dekat kaki Yesus. Karena ternyata hanya momen-momen seperti inilah yang sulit dia lewatkan untuk boleh menolong dia kuat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Boleh dikata bahwa Maria mengalami berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, karunia Tuhan berlimpah dalam hidupnya. Sehingga, saudara, ada yang mau beli barang 33 juta spontan. Terpikir sesuatu kemudian saudara langsung lari ke toko. Ada yang mau begitu? Saya meyakini Maria ketika membeli minyak narwastu bukan dalam ide sesaat. Saya yakin itu harus majelis Pak Pendeta. 33 juta harus dimajeliskan, apalagi 50 juta. Maria mungkin saja, kemungkinan besar dia sudah pergi membeli minyak itu. Dan dia simpan menunggu kapan waktu yang terbaik untuk dia berikan kepada Yesus. Ini adalah tindakan kasihnya, menunjukkan rasa berterima kasihnya atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada dirinya. Jadi mengapa Maria memberikan rela untuk melakukan hal sedemikian rupa? Oleh karena didasarkan Allah telah mengasihinya dan dia mengasihi Tuhannya. Kisah terakhir, mari kita buka, tercatat di dalam Markus pasal 10. Markus pasal 10 mulai ayatnya yang ke-17 sampai 22, ada sebuah kisah. Dari judulnya saudara, perikopnya saudara sudah mengetahuinya, bahwa ada seorang, ini kita lihat dulu kutipannya. Alangkah besarnya kasih kenangan tentang buli-buli pualam yang dipecahkan untuk mengurapi Kristus, yang akan berlangsung sepanjang masa zaman mengizinkan. Alangkah besar pemberian tidak terhingga berupa persembahan yang dibawa oleh seorang perempuan janda yang tidak bernama, yang terdiri atas 2 peser, yaitu 1 duit kepada pekerjaan juru selamat. Ellen White menyetarakan niat dan tindakan mengasihi dari Maria Magdalena sama dengan perempuan janda miskin. Kemudian kita masuk kepada kisah berikutnya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari, mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik,
Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, kisah ini luar biasa, seharusnya mengharukan. Mengapa? Ada seorang anak muda, kali ini dia kaya ya. Seorang muda kaya, dia datang kepada Yesus. Dan yang dia inginkan adalah bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Saya tidak tahu berapa rekan-rekan anak muda yang datang ke pendeta. Pendeta, bagaimana supaya saya bisa selamat? Ada saudara? Ada anak muda? Pendeta ada yang pernah nanya datang? Paling-paling saudara konseling, pendeta saya masalah di pendidikan. Dan hubungan pertemanan, ya, atau mau cari jodoh, atau pekerjaan. Orang muda ini menaruh perhatian yang luar biasa tentang hal rohani. Dan saya suka sebetulnya ini harus happy ending. Dan kemudian Yesus katakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, berzina, mencuri, mengucapkan saksi dusta, mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya yakin, ini saya membayangkan, Yesus mungkin masih mau ngomong terus, tapi kemudian langsung dipotong oleh orang muda ini. Dia katakan, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa kecil. Kemudian ayatnya yang ke-31. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Apa itu saudara? Pergilah, jualah, bagikan milikmu. Kepada? Luar biasa, Yudas memikirkan orang miskin juga. Jual ini narwastu, kasih ke orang miskin. Tapi sebetulnya hanya modus saja ya. Tapi Yesus katakan juga kepada orang miskin. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kalau saya tanyakan kepada saudara, kalau saudara punya banyak harta, saudara mau sedih dan kecewa, kira-kira apakah itu yang saudara alami? Ada yang mau sedih karena saudara banyak uang? Jujur saudara, oh saya pendeta, kalau banyak uang tetap saya senang saudara. Amin saudara. Senang saudara, nggak perlu ditutup-tutupi. Tapi mengapa dia sedih dan kecewa? Memang Alkitab sebutkan karena banyak harta. Benar banyak harta, namun mengapa dia sedih dan kecewa? Oleh karena dia mencintai dirinya dan mencintai hartanya. Lah kalau memang dia tidak cinta hartanya, Yesus katakan bahwa pergi dan jual, bagikan. Wah, itu hal yang kecil mah Tuhan. Saya akan jual dan saya akan bagikan. Gampang, saya akan datang dan ikut Anda. Tapi saudara, oleh karena dia masih mencintai hartanya. Pertanyaan saya, apakah dia tidak mencintai Yesus? Apakah dia tidak mencintai Yesus? Saya yakin dia mencintai. Oleh karena itu dia datang, berlari-lari, berlutut, bersungkur, memohon dengan sungguh. Ada kesungguh-sungguhan di hati orang muda ini. Masalahnya adalah kasihnya kepada Tuhan, atau saya balik, kasihnya kepada dirinya jauh lebih besar daripada kasih kepada Tuhan. Yesus katakan, turut hukum, jangan membunuh, jangan berzina. Oh, saya sudah turuti. Oke, mau tes. Penurutanmu itu didasarkan atas apa? Apa karena tuntutan mengkondisikan Anda untuk harus menurut, ataukah dia menurut oleh karena
mengasihi Tuhan. Makanya Yesus bawa dan ini menjadi satu ujian baginya. Dan saudara terbukti bahwa orang muda ini jauh lebih mengasihi dirinya ganti Tuhannya. Ajakan Sabat hari ini kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan begitu mengasihi Tuhan, saudara. Dan ajakan Sabat hari ini, mari kita lebih mengasihi Tuhan. Kalau perempuan janda yang miskin ini, dia lebih mengasihi Tuhan daripada dirinya. Maria Magdalena pun menunjukkan kasih yang luar biasa. Ketimbang saudara, enggak gampang kumpul uang 1 tahun. Dan ternyata itu semua mau dikasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Enggak gampang. Itu hanya oleh karena hati kita diberi kepada Tuhan. Awal tahun ini, marilah kita boleh lebih mengasihi Tuhan. Dalam konteks ini di dalam Markus pasal 12, Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita, kiranya dapat menolong kita melalui pengalaman daripada perempuan janda miskin, akan membawa kita untuk lebih mencintai Tuhan untuk sepanjang tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.